Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita meneruskan pengajian tentang ayat-ayat suci Al-Quran melalui tafsirannya, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, sekedar terjemahan yang kita ketahui. Tujuannya adalah supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat dan mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dari makna yang terkandung di dalam ayat yang akan kita jadikan petunjuk dalam hidup kita. Karena hidup tanpa petunjuk kita akan terombang-ambing. Tetapi apabila kita memiliki petunjuk dan petunjuk itu yang kita ikuti, petunjuk maknanya adalah yang menyampaikan kita ke tujuan. Sama seperti petunjuk di tepi jalan. Kita ikuti petunjuk itu, kita ikuti petunjuk, maka sampailah kita ke tujuan. Tujuan hidup kita adalah syurga. Kita ingin sampai ke syurga. Bagaimana supaya dapat sampai ke syurga? Ikuti petunjuk. Siapa yang mengikuti petunjuk yang telah Allah turunkan, Allah akan meridainya, mendapat ridha Allah. Maka ada juga yang mengatakan saya ini menjalani hidup untuk mendapatkan redha Allah. Bila baru Allah memberikan redha-Nya? Kapan Allah memberikan keredaan kepada hamba-hambanya? Apabila hamba itu mengikuti petunjuk yang telah Allah turunkan. Siapa yang mengikuti petunjuk sampai ke tujuan, yaitu syurga. Siapa yang mengikuti petunjuk diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang diredai dimasukkan ke dalam syurga. Jadi bahasa yang kita susun boleh sedemikian rupa. Yang kesemuanya adalah menerangkan tentang hakikat perjalanan yang sedang kita jalani ini. Hidup kita ini tidak berakhir dengan kematian. Bukan, kematian itu bukan akhir dari perjalanan hidup. Kematian itu hanyalah yang memindahkan kita dari perjalanan hidup di dunia ini kepada perjalanan hidup yang berikutnya. Perjalanan hidup di dunia ini sifatnya sementara, berakhir dengan kematian. Tapi ada perjalanan hidup berikutnya, itu adalah perjalanan hidup yang selama-lamanya, yaitu abadi sifatnya. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menjadikan hari akhirat itu sebagai tumpuan. Tumpuan maknanya fokus, pusat perhatian, sehingga tidak terpedaya dengan dunia yang sementara ini.
Karena apabila dunia yang sementara ini membuat ia terpedaya, maka ia akan menghadap dunia ini dan menghabiskan waktu dan tenaganya untuk mengumpulkan dunia ini. Padahal akhirnya dunia akan ditinggalkan. Maka nanti akan menyesal ketika dibangkitkan kembali di hari akhirat. Nah, banyak ayat-ayat Al-Quran menerangkan tentang akhirat yang mesti lebih diperhatikan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu adalah lebih baik dari dunia ini, karena akhirat sifatnya abadi, dunia sifatnya sementara. Walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu adalah bagimu lebih baik, lebih kekal. Maka perhatian kita kepada hari akhirat adalah lebih utama. Dan andai pun kita memikirkan tentang dunia, bukan semata-mata memikirkan tentang dunia dan memisahkannya dari akhirat, tidak. Tetapi kita memikirkan dunia adalah sebagai bahagian untuk mempersiapkan diri untuk akhirat kita. Jadi kita berumah tangga memang untuk dunia kita, tapi sebagai bekal untuk akhirat. Maka suami akan menjadikan tanggung jawabnya dalam mengasihi istrinya, membawa ahli keluarganya sebagai bahagian ibadah, yaitu bekal untuk dibawa menghadap Allah dalam perjalanan di hari akhirat kelak. Mencari rezeki, kita belajar, kita mengajar, apapun yang kita lakukan adalah dalam rangka berbekal untuk hari yang kekal, berbekal di dunia ini untuk hari yang kekal di akhirat nanti. Maka 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang balasan yang akan diterima oleh manusia di hari akhirat, hari yang kekal, adalah bergantung kepada apa yang mereka kerjakan di dunia. Sebelum 3 ayat yang kita pelajari ini sudah diterangkan tentang kisah-kisah masa dahulu di dalam surah Hud ini. Kita masih lagi berada di surah Hud dan kita berada di penghujung surah Hud yang merupakan penutup dari surah Hud. Yang sebelumnya di surah Hud ini diterangkan tentang kisah-kisah masa lalu, kisah Nabi Nuh yang diutus pada kaumnya, kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi Musa alaihi salam, yang telah diterangkan sebelum ini. Para nabi dan rasul yang diutus yang membawa kebenaran itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan untuk mereka di dunia ini keselamatan. Adapun kaum yang menentang para rasul yang diutus, tidak mau menerima kebenaran, bahkan memerangi para rasul yang membawa kebenaran, memusuhi para rasul yang membawa kebenaran, bahkan mengancam para rasul, bahkan sampai kepada berkeinginan untuk mengusir dan membunuh para rasul yang menyampaikan kebenaran. Kesudahan mereka di dunia ini, balasan yang mereka terima adalah kebinasaan dengan berbagai macam bentuk kebinasaan. Banjir besar, halilintar yang menyambar, hujan batu dari langit, angin kencang yang menghabiskan mereka tanpa tersisa, negeri yang dibalikkan, dan banyak sekali bentuk siksaan Allah dalam membinasakan kaum-kaum yang menolak kebenaran. Diceritakan kembali kepada Rasulullah kisah-kisah yang terdahulu itu menjadi pelajaran bagi Rasul, dalam waktu yang sama juga menjadi hiburan bagi Rasul. Wahai Muhammad, yang menolak kebenaran bukan manusia yang kamu hadapi saja, juga manusia dahulu yang dihadapi oleh para Rasul terdahulu. Maka apabila kamu sekarang menghadapi orang-orang yang menolak kebenaran, itu juga yang dihadapi oleh para rasul yang terdahulu. Hiburan bagi rasul, karena itulah yang berlaku di setiap masa, di setiap zaman.
Kemudian Allah menerangkan balasan di dunia Allah berlakukan, dan balasan di akhirat pasti Allah berlakukan. Karena hari akhirat adalah hari pembalasan. Di hari akhirat manusia menjadi dua golongan saja. Golongan kanan, golongan kiri. Golongan kiri di dalam api neraka disiksa. Golongan kanan di dalam surga mendapatkan kenikmatan. Yang di dalam neraka disiksa tanpa henti. Bahkan akan dijelaskan nanti dalam ayat yang akan kita pelajari, ketika mengeluarkan nafas tersiksa, ketika menarik nafas tersiksa. Yang di dalam surga mendapat kenikmatan tanpa henti, tidak putus-putusnya. Maka di sini di dalam neraka mereka celaka karena mendapatkan siksaan yang sangat berat, dan di sini mereka bahagia karena mendapatkan kenikmatan yang tidak putus-putusnya, yang celaka dan yang bahagia. Maka kita letakkan pengajian kita ini yang celaka di dalam neraka, yang bahagia di dalam surga. Langsung kepada diri kita, karena kita mau mengaji untuk diri kita. Pilih yang mana? Karena dua golongan saja nanti di hari akhirat, dan kita salah seorang dari yang akan berada di hari akhirat itu. Pilih yang di dalam neraka atau yang di dalam surga. Memilihnya bukan nanti, memilihnya sekarang ini. Dan kalau sudah hadir ke masjid ini berarti adalah yang memilih untuk berada di dalam surga. Dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita di atas kebenaran ini. Allah tolong kita untuk tetap berada di atas kebenaran ini, dan Allah lindungi kita supaya tetap kita istiqamah di atas kebenaran ini sampai kita meninggal dunia dengan husnul khatimah. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang balasan yang akan diterima oleh manusia di akhirat kelak, yaitu yang di dalam neraka akan celaka dan yang di dalam surga akan bahagia. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, namun terlebih dahulu kita akan baca ayat terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan supaya kita dekat dengan kandungan ayat yang akan kita pelajari. Selepas itu nanti barulah kita akan melihat penjelasan yang lebih panjang, lebih terperinci, supaya kita betul-betul menikmati kandungan yang ada di ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang ke-106, 107 dan 108 dari surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Allah berfirman, فَأَمَّا, maka adapun alladzina syaqu, orang-orang yang menderita atau yang celaka, siapa mereka? Ini sudah disebutkan dalam ayat sebelum ini, yaitu ada di antara mereka yang celaka, ada di antara mereka yang bahagia. Siapa yang celaka? Yaitu yang menolak kebenaran. Fafinnar, maka di dalam neraka, lahum, bagi mereka itu, fiha, di dalamnya, di dalam neraka, zafir. Zafir yaitu mengeluarkan nafas,
Wasyahiq, dan menarik nafas, mengeluarkan, menarik. Keluar, mengeluarkan nafas dari rongga dada, kemudian menarik nafas ke dalam dada, yaitu dengan merintih, dengan mengaduh, karena itu adalah menjelaskan siksaan. Dan adapun orang-orang yang celaka, maka di dalam neraka bagi mereka di dalamnya mengeluarkan dan mengambil atau memasukkan nafas dengan merintih. Nanti kita terangkan tafsirnya seperti apa, karena banyak makna zafir dan syahiq. Khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, di dalam neraka. Madamat, yaitu selama as-samawat, ada langit, selama langit itu ada, wal ard, dan bumi. Maksudnya ini langit bumi yang mana ini? Sebab langit dan bumi dunia ini sudah hancur dengan kiamat. Ini menerangkan tentang akhirat. Oh, berarti ini langit-langit akhirat, bumi-bumi akhirat. Illa ma syaa rabbuk, illa kecuali ma syaa, apa-apa yang dikehendaki, rabbuk, Tuhanmu. Inna, sesungguhnya, rabbaka, Tuhanmu, fa'al, maha pelaku, lima yurid, apa-apa yang dia kehendaki. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Mereka kekal di dalamnya selama langit dan bumi, kecuali apa-apa yang Allah, apa-apa yang Tuhanmu kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaku terhadap apa-apa yang dia kehendaki. Ayat yang ketiga, wa amma, dan adapun alladzina su'idu, orang-orang yang bahagia. Oh, tadi orang yang celaka, sekarang orang yang bahagia. Oh, berarti dua golongan yang akan kita pelajari. Fafil jannah, maka di dalam surga tempatnya. Khalidina, kekal, fiha, di dalamnya, madamat, selama as-samawat, langit, wal ard, dan bumi. Selama langit dan bumi ada, maka selama itu mereka di dalam surga. Illa, kecuali, masya'a rabbuk, apa-apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Ini apa makna pengecualian di sini? Nanti dalam tafsir kita bahas. Ata'an, pemberian, yaitu nikmat yang diterima di dalam surga itu pemberian ghaira majdzuz, tidak ada putus-putusnya. Oh, bermakna berterusan. Tidak pernah ada putus, bermakna kenikmatan yang abadi. Dan adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka di dalam surga kekal selama-lamanya, selama langit dan bumi, kecuali Tuhanmu menghendaki pemberian yang tidak ada putus-putusnya. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang dua golongan. Golongan yang celaka dan golongan yang bahagia. Golongan yang celaka di dalam api neraka, golongan yang bahagia di dalam surga. Yang celaka merintih, mengeluarkan suara rintihan setiap kali nafas mereka keluarkan, setiap kali mereka menghirup udara neraka. Karena di dalam neraka, udara neraka. Kemudian yang di dalam surga, mereka dalam kenikmatan, karena senantiasa mendapatkan pemberian tanpa henti, makanan tanpa henti, minuman tanpa henti, pelayanan dari pelayan-pelayan surga tanpa henti, full service, 24 hours, 24 jam dilayan di dalam surga, di dalam istana yang bertitahkan mutiara, pakaian pun juga indah-indah. Allahu Akbar.
Seperti apa ya? Seperti apa tak terbayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan surga itu tak dapat terjangkau oleh mata yang melihat, karena tak pernah ada yang seperti itu yang kita lihat di dunia ini, dan tidak terjangkau oleh telinga yang mendengar, karena tak pernah kita mendengar keindahan surga yang seperti itu di dunia ini yang berlaku di mana-mana tempat. Kemudian tak pula tergetar di dalam hati karena tak mampu untuk memahami apa yang disediakan di akhirat nanti, yaitu berupa kenikmatan yang sempurna. Sementara yang di dunia ini tidaklah ada kesempurnaan, yaitu ada kenikmatan yang terbatas. Maka yang kita kejar, yang menjadikan tumpuan, yang kita jadikan tumpuan adalah kenikmatan surga. Allahumma adkhilnal jannata, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Ini doa kita ketika kita bertawaf, yaitu antara rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat nanti, dan peliharalah kami dari siksaan api neraka, dan masukkanlah kami ke dalam surga, ya Allah yang maha perkasa, yang maha pengasih dari sekalian yang pengasih. Itu yang kita minta di sisi terakhir dari Ka'bah yang mulia. Itu adalah penghujung dari tawaf. Jadi setiap kali putaran tawaf, penghujungnya sisi yang terakhir, kan ada 4 sisi Ka'bah itu. Di sisi yang keempat itu, disitulah kita berdoa kepada Allah, dan doa adalah doa puncak dari keinginan, yaitu puncak keinginan kita dijauhkan dari siksaan neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi 2 ayat yang akan kita pelajari ini isinya dua poin, 2 pembahasan. Dari 3 ayat yang kita pelajari ini isinya adalah, yang 2 poin itu adalah 1 ancaman, 1 lagi berita gembira. 1 ancaman neraka yang menakutkan. Kemudian yang merupakan berita gembira, surga yang menggembirakan. Maka ada ancaman jadi peringatan, dan ada pula berita gembira akan melahirkan semangat untuk kita senantiasa melakukan ketaatan. Jadi dalam pengajian ini dua-dua itu mesti kita rasakan, yaitu akan lahir rasa takut dalam pengajian ini karena tentang neraka diceritakan. Kemudian dalam waktu yang sama lahir semangat karena tentang surga disebutkan. Sehingga kita ingin, kita berharap untuk nanti dimasukkan ke dalam surga, yaitu akan diberi pemberian yang tidak putus-putusnya. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari insyaAllah. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama dari 3 ayat, yaitu ayat 106. Fa'ammal ladzina syaqu fafin nar. Dan adapun orang-orang yang celaka di dalam api neraka. Dan adapun, berarti ayat ini adalah perincian, yaitu penjelasan yang lebih terperinci dari ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya hanya menyebutkan manusia itu ada yang celaka, ada yang bahagia. Nah, yang celaka itu seperti apa keadaannya? Di mana tempatnya? Maka disebutkan yang celaka itu tempatnya di dalam neraka. Seperti apa keadaannya? Lahum fiha, mereka itu di dalam api neraka, zafir,
yaitu mengeluarkan nafas, menderita ketika mengeluarkan nafas, kemudian menarik nafas, wasyahid pun juga menderita. Oh, jadi ayat ini adalah ayat penjelasan yang lebih terperinci dari ayat sebelumnya. Berarti ayat ini tidak bisa dilepaskan dari ayat yang sebelumnya. Dia terikat kuat. Maka fa di sini lintafri'a, maknanya far'un, ranting, cabang dari yang sebelumnya sebagai penjelasan yang lebih lanjut. Dan adapun orang-orang yang syaku, celaka. Di sini kata syaku fi'il madhi. Ini apabila kita mempelajari Al-Quran melalui bahasa Arab, syaku, celaka di sini fi'il bermakna pelaku perbuatannya siapa? Mereka. Mereka yang dimaksud itu siapa? Yang menolak kebenaran, yang menentang kebenaran, yang melakukan kemaksiatan. Mereka itu adalah di dalam api neraka. Oh, berarti kalau mereka itu adalah orang yang memilih kemaksiatan, memilih kebatilan, memilih kesesatan, oh berarti mereka di dalam api neraka itu adalah disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Ini menegaskan lagi ayat sebelum ini, yaitu jangan difahami Allah menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri dengan memilih kesesatan, dengan memilih kemaksiatan, pelanggaran. Nah, jadi kata syaku di sini fi'il yang fa'ilnya adalah orang yang celaka itu. Siapa? Ya, dahulu penentang para nabi dan rasul. Padahal para nabi dan rasul sudah menyampaikan kebenaran. Dengan lemah lembut disampaikan, mereka tolak. Dengan ancaman, mereka juga menolak. Bahkan bukan hanya menolak, mereka juga memusuhi, membenci, mengolok, mengkeji, bahkan mengusir, bahkan membunuh para nabi dan rasul. Fafinnar, maka mereka itu di dalam api neraka, menerangkan tempat. Di mana tempat mereka di akhirat? Di neraka. Kemudian setelah itu, lahum fiha, mereka di dalamnya, dalam api neraka, zafir wa syahid, yaitu mengeluarkan nafas dan menarik nafas dengan merintih. Oh, ini menerangkan keadaan. Jadi menerangkan tempat dan juga menerangkan keadaan. Di mana tempat? Di neraka. Neraka itu api yang menyala-nyala. Berarti tempat itu tempat yang panas. Nah, di tempat yang panas mengeluarkan nafas, di tempat yang panas menarik nafas. Maka nafas itu dingin atau panas? Oh, sengsara. Di situ mereka merintih. Kapan kita biasanya tenang, damai, bahagia? Kalau kita menarik nafas, mengeluarkan nafas di tempat yang sejuk. Umpamanya kita berada di daerah pegunungan. Ketika di daerah pegunungan, tarik nafas. Oh, sejuk sekali. Keluarkan nafas, yang dikeluarkan juga sejuk. Mengeluarkan dari mulut, mengeluarkan dari hidung, terasa sejuk. Tapi coba berada di depan api yang menyala, panas. Hirup udara di situ. Oh, panas. Keluarkan udara yang dihirup, panas. Apalagi yang di dalam neraka itu memasukkan api ke dalam perut mereka, yaitu tidaklah yang mereka masukkan ke dalam perut mereka kecuali api. Jadi api itu di dalam perut mereka, di dalam tubuh mereka. Kemudian mereka keluarkan nafas. Nafas yang bagaimana? Panas. Maka mereka merintih. Seperti apa rintihan mereka? Maka ada di antara ulama tafsir memberikan penjelasan, syahid, suara keledai yang ada di permulaan ketika mengeluarkan nafas, dan suara keledai di akhir ketika menarik nafas.
Jadi ada suara yang keluar. Pernah melihat dekat dengan keledai? Seperti apa suara yang dikeluarkan? Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Wa inna ankaral aswati la sautul hamir. Nah, ini untuk menerangkan ada suara yang keluar, tapi tidak seperti suara keledai. Ini menerangkan ada makna zafir, yaitu suara yang dikeluarkan oleh keledai. Oh, berarti ada yang merintih sampai mengeluarkan suara. Di permulaan, di akhir setiap nafas. Nafas itu ada dua. Ada nafas yang dikeluarkan, ada nafas yang ditarik. Kalau disebut nafas, setiap nafas bermakna setiap detik, setiap saat, yaitu ukuran waktu yang paling pendek. Berarti setiap saat merintih. Oh, berat. Dahsyat. Jadi menerangkan waktu yang pendek, karena setiap kali menghela dan mengeluarkan nafas merintih karena panasnya neraka. Karena mereka berada di dalam neraka. Ada di antara ulama tafsir memberikan penjelasan, yaitu zafir, suara keras, bermakna berteriak, melaung ketika mengeluarkan nafas. Dan satu lagi, suara yang tak tertahan lagi sehingga tak keluar suara, sehingga menjadi lemah. Karena kalau sudah banyak mengeluarkan suara yang keras, maka nanti akan mengeluarkan suara yang lemah. Tapi yang lemah bukan berarti siksaan itu ringan, enggak. Karena memang suara itu sudah tak mampu lagi untuk keluar. Ada lagi tafsiran yang menyebutkan bahwasanya zafir, suara yang keras karena penghuni neraka itu berteriak, dan suara yang lemah karena sudah tak mampu lagi menahan derita. Bermakna dahsyat. Ini dahsyat. Kalau ada iman dalam hati, lahir rasa takut, tegak bulu roma. Tapi kalau biasa-biasa saja mendengar penyampaian seperti ini, itu ada masalah di hati. Bermakna ada masalah keimanan. Orang yang ada keimanan dalam hatinya, ketika ayat Al-Quran dibacakan, apalagi berkaitan dengan ancaman seperti tentang neraka, maka gemetar hati mereka, bergetar bulu roma yang ada di kulit mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dibacakan ayat Al-Quran, bukan hanya gemetar hati, tetapi bertambah iman, maka bertambah-tambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menceritakan adalah Allah langsung tentang hari akhirat, dan Allah menceritakan apa yang pasti akan terjadi. Tidak akan meleset, karena yang menceritakannya adalah Allah. Seperti apa yang Allah ceritakan, seperti itu yang akan terjadi. Berarti di dalam neraka itu tenang? Tidak. Ribut, bising. Dengan suara apa? Suara rintihan manusia, berteriak karena menanggung derita. Allahu Akbar. Maka akan karena dunia yang tak seberapa, kemudian kita pula akan masuk ke dalam neraka. Oh, tidak akan kita jual akhirat kita hanya karena dunia. Kita tidak akan gadaikan akhirat kita hanya karena ingin mendapatkan kenikmatan dunia yang tidak seberapa. Maka orang yang cerdas bukan orang yang mengabaikan akhirat. Karena ketika kita tanya, mengapa Bapak ini begitu bersemangat dengan dunia ini, tidak memberikan waktu yang cukup untuk akhirat nanti, sekarang dunia dulu. Sungguh-sungguh mendapatkan dunia pun kita tak dapat lagi, apalagi kita tidak sungguh-sungguh akhirat nanti. Ini adalah orang yang tidak percaya kepada hari akhirat. Nanti tanggunglah akibatnya. Dan adapun orang-orang yang celaka di dalam api neraka, bagi mereka di dalamnya adalah siksaan,
yang sangat membuat mereka menderita, yaitu ketika mereka mengeluarkan nafas dan menarik nafas. Zafir, syahiq, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Mereka di dalam neraka, apakah sampai tempoh tertentu? Tidak, bukan sampai batas tertentu, selama-lamanya. Untuk menerangkan selama-lamanya, sudah khalidina fiha, selama-lama dalamnya. Tapi diberi penekanan lagi dengan menyebut madamatis samawati wal ard, selagi ada langit dan bumi. Di sini perlu penjelasan. Selama-lamanya, selagi ada langit dan bumi. Berarti ada langit dan bumi di hari akhirat? Ada. Ini ditekankan dari ayat yang lain, yaitu yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari di mana diganti bumi dengan bumi yang lain dan langit dengan langit yang lain. Karena langit yang sekarang ini meleleh, hancur pada masa kiamat. Bumi yang ada sekarang ini bergegar, bergoncang, kemudian pecah, dan bumi ini akan mengeluarkan isi perutnya, dan manusia berterbangan di hari kiamat. Selepas itu ditiup sangkakala kedua, diciptakan langit-langit yang baru dan bumi-bumi yang baru. Oh, berarti bumi yang ada sekarang ini fana? Ya, fana. Fana maknanya akan berakhir, akan berkesudahan. Di dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, fana, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang agung lagi maha mulia. Kemudian ada kebiasaan di dalam penuturan bangsa Arab ketika bahasa Arab, yaitu ketika menyebut selama langit dan bumi, yang mereka inginkan sebenarnya adalah selama-lamanya. Sama dengan perkataan saya akan tetap beriman selama matahari terbit. Selama matahari masih terbit, saya akan tetap beriman. Maknanya saya akan beriman selama-lamanya. Ketika menyebut selama matahari terbit, penyebutan selama matahari terbit ini maknanya selama-lamanya. Ini kebiasaan. Nah, dalam penuturan ada juga yang mengatakan kita ini suami istri lah dalam berbicara romantis sekali. Mereka mengatakan kita bersama-sama selagi bulan purnama itu mengeluarkan cahayanya. Oh, maksudnya adalah selama bulan itu masih ada, selama itu kita bersama-sama, wahai adindaku. Itu apa maknanya itu? Oh, itu maknanya ingin selama-lamanya bersama. Penyebutan-penyebutan yang seperti itu diterima pakai di dalam penuturan bahasa Arab untuk menjelaskan selama-lamanya. Jadi mereka yang celaka di dalam neraka itu selama-lamanya. Kemudian penjelasannya selama-lamanya khalidina fiha, selama-lamanya, selama langit dan bumi itu ada. Oh, maksudnya tadi yang pertama dari tafsirnya, langit dan bumi yang dimaksudkan itu betul-betul langit dan bumi yang ada di akhirat kelak. Kemudian penjelasan yang kedua untuk menjelaskan selama-lamanya, karena begitulah ada dalam penuturan kebiasaan bahasa Arab. Penuturan bangsa Arab ketika berbahasa Arab. Illa ma syaa rabbuk, kecuali Tuhanmu menghendaki. Ini kata kecuali ini membuat kita agak susah memahami. Tadi selama-lamanya, kecuali apabila Tuhanmu menghendaki. Bermakna tak selama-lamanya lah kalau begitu. Karena kecuali bermakna ada pengecualian. Tadi sudah disebutkan selama-lamanya. Kecuali, berarti kecuali ada yang tak selama-lamanya. Nah, maka penjelasannya pertama, kecuali apabila Tuhanmu menghendaki, untuk menerangkan
Karena dalam hadis Nabi sudah disebutkan, ayat-ayat Quran juga menjelaskan bahwasanya di dalam surga selama-lamanya, di dalam neraka selama-lamanya. Itu adalah sudah ditetapkan di dalam hadis Nabi banyak sekali, bahkan mutawatir bahwasanya penghuni surga dalam surga selama-lamanya, penghuni neraka dalam neraka selama-lamanya. Maka ketika kata kecuali Tuhanmu menghendaki untuk menerangkan bahwasanya apapun yang berlaku kembali kepada kehendak Allah. Jadi menerangkan bahwasanya yang berkuasa di hari akhirat itu adalah Allah. Allah menampakkan kekuasaannya itu bahwasanya kekalnya surga dan kekalnya neraka adalah bergantung kepada kehendaknya. Itu maknanya. Jadi makna pengecualian di sini untuk menerangkan bahwasanya apa saja yang berlaku di hari akhirat bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua. Jadi kalau belajar tafsir ini maka perlu mendapatkan banyak pandangan ulama. Dan berapa banyaknya pandangan para ulama tentang perkataan kecuali Tuhanmu menghendaki ini? Ada 11 pandangan. Tapi kalau kita sampaikan semua habis masa kita nanti. Maka kita ambil yang populer saja. Tadi satu, yaitu yang banyak dipilih oleh para ulama, yaitu kecuali apabila Allah menghendaki bermakna kekalnya di dalam surga dan kekalnya di dalam neraka bergantung kepada kehendak Allah, menerangkan tentang kemahakuasaan Allah di hari akhirat. Karena semuanya berada di bawah, di dalam kehendaknya, di dalam kuasanya. Tafsiran yang kedua, kecuali apabila Tuhanmu menghendaki. Ada di antara ulama tafsir menjelaskan bahwasanya ada yang tidak dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya. Ada yang dikecualikan dengan tidak dikekalkan. Ada yang dikekalkan dalam neraka selama-lamanya, tak keluar-keluar neraka. Ada. Siapa mereka? Orang kafir. Itu disebutkan dalam hadis Nabi, bahwasanya orang kafir tidak akan dikeluarkan dari neraka. Ada orang yang di dalam neraka dan dikeluarkan dari neraka sampai tempoh tertentu. Ada. Siapa mereka? Orang yang beriman, tetapi yang beriman ini ketika di dunia melakukan kemaksiatan. Berapa lama? 10 tahun? 20 tahun? Tidak, bergantung kepada kehendak Allah. Berapa lama Allah kehendaki, selama itulah dalam api neraka, tapi tidak selama-lamanya kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu makna illa masya. Itu penjelasan yang kedua. Ada lagi penjelasan yang lain? Ada banyak, tapi dua inilah yang paling banyak diambil oleh para ulama. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, fa'alul lima yurid, maha pelaku apa yang dia kehendaki. Apa maknanya ini? Ini kan kaitannya dengan penghuni neraka dalam neraka. Apa maknanya Allah pelaku apa yang dia kehendaki? Maksudnya Allah menerangkan keperkasaannya. Kalau Allah menghendaki mencelakakan seseorang dengan siksaan di dalam api neraka, siapa yang bisa menghalangi? Tak ada. Siapa yang bisa lari dari siksaan Allah yang maha pelaku dari apa yang ia kehendaki? Tak ada. Tak ada siapa yang lari. Ada penghuni neraka yang mau lari dari neraka. Ada. Baca ayat yang terdapat di dalam surah As-Sajdah. Kullama aradu ayyakhruju minha, setiap kali penghuni neraka itu mau keluar dari neraka, sudah sampai ke tepi neraka, tadi di tengahnya, sekarang sudah ke tepi, mau keluar dari neraka, uidu fiha, dikembalikan lagi ke tengahnya. Dahsyat. Maka ada orang yang membaca surah As-Sajdah sambil menangis karena menerangkan ancaman yang dahsyat di dalam api neraka, yaitu setiap kali mereka ingin keluar dari api neraka, mereka kembali dimasukkan ke dalamnya.
Allahu Akbar. Allahumma qina min adzabin nar. Ya Allah, peliharalah, jagalah, lindungilah, jauhkanlah kami dari api neraka. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaku apa yang Dia kehendaki. Tidak ada siapa yang bisa lari, menghindar, menolak dari apa yang Allah kehendaki, yaitu mencelakakan penghuni neraka di dalam neraka. Mencelakakan ini maknanya bukan mematikan. Mencelakakan ini tak ada kenikmatan yang dirasakan, karena memang tak diberikan kenikmatan kepadanya. Ada kulit dihanguskan, tapi setiap kali kulit itu hangus akan diganti dengan kulit yang lain. Celaka diganti dengan kulit yang lain. Kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali hangus kulit mereka, Allah ganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan adab celakanya mereka di dalam api neraka. Fa'alul lima yurid. Allah maha pelaku apa yang Dia kehendaki. Setelah itu Allah menerangkan golongan yang kedua, yaitu wa amma, dan adapun alladzina su'idu, yang berbahagia, fa fil jannah, mereka itu di dalam surga. Siapa mereka? Yaitu para rasul terdahulu. Siapa mereka? Yang mengikuti jejak langkah para rasul. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Madamati samawatul ard, selama langit dan bumi. Oh, sama seperti tadi. Ya, karena keadaan di akhirat sama, yaitu yang di dalam neraka kekal selama-lamanya, yang di dalam surga pun kekal selama-lamanya. Illa masya rabbuk, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Ini apa maknanya? Yang pertama bisa kita pahami, yaitu semua bergantung kepada kehendak Allah. Kalau tadi penghuni neraka, kecuali yang Allah kehendaki, tak selama-lamanya dimasukkan ke dalam surga. Kalau ini kecuali yang Allah kehendaki, ada di antara ulama tafsir menyebutkan kecuali yang Allah kehendaki yang dilambatkan masuk ke dalam surga. Kalau tadi yang dipotong di dalam neraka, yaitu Allah keluarkan dia dari neraka, dimasukkan ke surga. Kalau yang ini pula, itu penghujung berarti. Kalau ini awalnya, ada yang dilambatkan masuk ke dalam surga. Siapa orang yang beruntung? Orang yang dicepatkan masuk dalam surga. Dari awal lagi dah dimasukkan dalam surga. Kemudian ada yang dilambatkan. Kalau yang dilambatkan berarti sebelumnya di mana? Oh, di dalam neraka. Atau dihisab, dilambatkan karena dia menjalani hisab terlebih dahulu. Oh, berarti semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkuasa pada hari itu Maliki Yaumiddin. Malik, penguasa, raja. Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ata'an ghaira majdud, pemberian yang tidak ada henti-hentinya. Majdud, maqtu', ghaira majdud, ghaira maqtu', tidak putus-putus. Setiap kali makan makanan, diberi lagi makanan berikutnya. Subhanallah. Ini kalau makanan ya. Karena biasanya kita ini kalau disebut makanan baru cepat terasa ya. Karena itu yang kita langsung dapat menikmatinya. Kita cicipi, kita makan, oh sedapnya, lezatnya. Maka ketika itu ingin menambah lagi. Nah, tak putus-putusnya. Allahu Akbar. Di sana di dalam neraka tidak putus-putusnya siksaan. Di sini di dalam surga tidak putus-putusnya kenikmatan. Ghairu majzuz, tidak putus-putus, tidak terpotong-potong. Maknanya berterusan. Di dalam neraka tidak putus-putus,
diterangkan dengan apa tadi? Nafas. Keluarkan nafas, tarik nafas. Karena kita ini tak pernah putus dalam bernafas. Coba tahan nafas. Jangan coba tahan, mati nanti. Karena bisa membawa kepada kematian. Yang nyaman itu dapat menghirup dan mengeluarkan nafas. Menerangkan tentang sepanjang saat, sepanjang masa. Nah, untuk yang di dalam neraka, nafas yang disebut. Untuk di dalam surga, bukan nafas yang disebut. Yang untuk dalam surga, pemberian yang disebut. Pemberian yang tidak ada putus-putusnya. Pemberian itu apa saja? Banyak. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pelayanan, bidadari, bidadara. Semua adalah pemberian dari Allah. Ghaira majzuz, tidak terputus, tidak terpotong. Terputus, terpotong. Karena memang yang terpotong itu putus. Umpamanya dahulu faja'alahu, Nabi Ibrahim itu pernah mengampak berhala. Berhala yang disembah oleh kaumnya, bahkan oleh Namrus, yaitu yang hidup pada masa Nabi Ibrahim. Berhala ditegakkan, Nabi Ibrahim membelah, memotong, memotong maknanya memutus, lehernya itu diputus, kecuali satu yang paling besar, diletakkan kampak di situ. Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum. Nabi Ibrahim memotong-motong, juzaz, majzuz, kata yang sama, yaitu terpotong-potong, kecuali satu berhala tak dipotong. Digantungkan kapak di situ. Itu ada hikmahnya, yaitu nanti akan menjadi alasan jawaban kepada Namrud yang menyembah berhala. Nah, dalam ayat ini kata majzuz sama maknanya, yaitu balasan yang diterima berupa kenikmatan kepada penghuni surga tanpa putus. Tak pernah ada putusnya sama sekali. Kita kadang-kadang putus juga ya. Kemarau panjang putus. Ada pohon di depan rumah kita, pohon mangga. Apakah setiap hari berbuah? Enggak, ada kalanya putus. Yaitu berbunga pun belum lagi. Ada masa terputusnya. Atau sampai masa tertentu, udah lapuk batangnya. Dulu ada mangga itu, lebat buahnya, kita menikmatinya. Setiap saat berbuah terus. Yang ini berbunga, yang ini berbuah, ini berbunga lagi, ini berbuah lagi. Tapi sampai masanya berakhir juga. Karena pemberian yang di dunia terputus. Kalau tidak terputus ketika kita masih hidup, terputus dengan kematian kita. Tetapi di hari akhirat tak putus-putus, karena kita tak mati-mati. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika penghuni surga dimasukkan ke surga, penghuni neraka masukkan neraka, semua berada di tempat masing-masing. Allah Subhanahu wa taala membawa kematian. Kematian itu berbentuk seperti seekor kibas. Kibas jenis kambing. Jadi bentuknya seperti seekor kibas. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kematian itu seperti seekor kibas. Kemudian dipanggillah penghuni surga. Hei penghuni surga. Maka penghuni surga mendongakkan mukanya, yaitu mengarah kepada seruan. Siapa yang menyeru? Malaikat. Kamu tahu ini apa? Penghuni surga mengatakan, ya itu adalah kematian yang diserupakan dengan seekor kibas, seekor kambing. Kemudian dipanggil pula penghuni neraka. Hei penghuni neraka. Mereka mendongak ke arah suara malaikat. Kamu tahu apa ini? Ya itu kematian. Kemudian disembelihlah kambing itu. Disembelih. Kemudian dikatakan, kalau kematian disembelih, nah ini maknanya ya. Kalau kematian disembelih berarti tak ada lagi kematian. Maka khuludun la maut fiha. Di dalam surga itu kekal, tak ada kematian lagi di dalamnya. Di dalam neraka itu kekal, tidak ada lagi kematian di dalamnya.
Jadi kematian itu tiba satu lagi. Nah itulah yang sebentar lagi akan datang. Kapan? Mungkin malam nanti mungkin. Siap-siap aja. Karena sudah banyak jemaah yang hadir ini, yang sebelum ini hadir sudah tak ada lagi mukanya. Mana dia? Ibu sudah meninggal dunia, Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau sudah mati itu jalani, tak ada lagi mati selama-lamanya. Kita ini diberikan dua kematian dan dua kehidupan. Ahyaitana thnataini wa amattana thnataini. Ya Allah, Engkau hidupkan kami dua kali, Engkau matikan kami dua kali. Mati kita yang pertama sudah ketika 4 bulan pertama di dalam rahim mati, tak ada nyawa. Kemudian kita dihidupkan. Sekarang ada roh dalam badan kita ini, kita hidup. Sekarang hidup yang pertama. Hidup yang pertama ini sebentar lagi akan berakhir dengan kematian yang kedua. Setelah itu dihidupkan lagi, itu hidup untuk selama-lamanya. Sudah siap dengan kematian? Yang kematian itu adalah untuk kehidupan. Mati? Ya mati, tapi untuk hidup. Mati yang bagaimana? Yang bisa memberikan kehidupan yang menyenangkan selepas kematian. Kehidupan di jalan Allah, dengan penghujung usia menyebut kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, hidupkan kami dengan kalimat La ilaha illallah, wafatkan kami dengan kalimat La ilaha illallah. Ini dia yang menjadi pembahasan kita, yaitu tentang kehidupan yang telah dijalani oleh manusia terdahulu dan sekarang kita pula menjalaninya. Dan kita ingin memahami nilai yang ada dalam kehidupan ini. Rupanya di hadapan kita di sana adalah kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Salah memilih ketika di dunia ini, penyesalan dan kesengsaraan panjang yang tidak ada kesudahannya. Maka kita berharap mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah sehingga kita memilih yang benar. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan bantulah kami untuk memilih kebenaran dan berada di atas kebenaran itu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan. Perlihatkan kepada kami kebatilan itu kebatilan, warzuqna ijtinabah, dan bantu kami untuk menjauhi kebatilan tersebut ya Allah. Nampakkan kepada kami yang lurus itu lurus, bantu kami untuk menempuh jalan yang lurus itu ya Allah. Dan perlihatkan pula kepada kami yang bengkok itu bengkok, dan jauhkan kami dari menyimpang dari jalan yang lurus sehingga memilih jalan yang bengkok itu ya Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat yang kita pelajari ini ada ancaman di dalamnya. Ayat yang kita pelajari ini ada berita gembira dalamnya. Ancaman membuat kita menjadi takut sehingga kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Berita gembira membuat kita bersemangat sehingga mudah-mudahan terhasung, terdorong kita untuk segera melakukan ketaatan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.